Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita kembali dalam wawancara eksklusif bersama seorang caregiver yang suaminya terserang stroke. Kita akan berkenalan dengan seorang wanita yang luar biasa, yaitu Ibu Rita. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rita. Iya. Bu Rita, coba ceritain dong, pertama kali Ibu tahu suaminya kena stroke, perasaannya gimana sih? Awalnya waktu saya pertama kali diberitahu bahwa suami saya terkena serangan stroke, saya tuh serasa tidak percaya, karena pada waktu itu saya memang sama suami itu tempat tinggalnya beda, karena suami kerja berada di luar pulau, sedangkan saya bersama anak-anak tinggal di Denpasar. Saya mendapat kabar bahwa suami saya kena stroke itu serasa tak percaya, kaget, dan shock. Karena saya dalam pikiran pun saya tidak pernah berpikir hal itu akan terjadi dalam keluarga saya, khususnya suami saya. Jadi ya, seakan tidak percaya, dan memang saya tidak siap untuk hal yang terjadi pada suami saya itu. Ya, ini sudah terjadi ya Bu. Perubahan apa yang paling terasa sejak suami Ibu sakit? Perubahan yang paling signifikan itu ya, saya jadinya jadi seperti pekerjaan itu jadi bertambah, karena selama ini suami saya itu bisa mandiri, apapun bisa lakukan sendiri. Tapi selama suami saya terkena stroke ini, akhirnya saya jadi merangkap kerja, jadi suami jadi kayak seperti tergantung sama saya, segalanya harus saya yang kerjakan, yang bantu. Misalnya mau nyiapkan mandi, nyiapkan makan, dan sebagainya yang selama ini bisa dilakukan sendiri, akhirnya tergantung sama saya. Ya Bu, sebagai seorang istri sekaligus caregiver, tantangan terbesar apa yang Ibu hadapi selama ini? Kalau bilang tantangan, ya tantangannya karena orang yang stroke itu kan tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Yang awalnya itu suami saya itu orangnya sangat ceria, sangat ringan tangan, selalu membantu saya pekerjaan rumah tangga. Setelah dia kena stroke, akhirnya saya jadi merasa sepertinya jadi menambah pekerjaan, jadinya pekerjaan itu terasa semakin berat, dan semua itu harus saya lakukan tanpa bantuan suami, karena anak-anak saya juga kan waktu itu masih kuliah jauh dari saya, jadi semua saya lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, gimana caranya Bu untuk tetap kuat dan sabar menghadapi semua ini? Ya, untuk kuat dan tetap bisa melakukan semuanya, ya kita harus menghadapi dengan lapang dada. Maksudnya kita tidak boleh istilahnya mengeluh, karena penyakit yang ataupun serangan stroke yang dialami suami saya itu pastinya tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita berpikir itu akan terjadi dalam keluarga kita. Tapi karena ini Tuhan mengizinkan terjadi dalam keluarga saya harus menerima, saya harus menghadapinya dengan dengan sukacita, tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya harus tetap kuat, tetap fight menghadapi semuanya, dan bisa selalu sukacita melayani suami dan anak-anak. Bu, ini seputar tentang perawatan sehari-hari ya ke suami. Biasanya sehari-hari
apa aja sih yang ibu masih lakukan untuk merawat suami? Kalau untuk perawatan sih ya sebenarnya yang pertama itu ya kan karena suami itu tidak bisa melakukan sendiri kegiatan aktivitasnya, jadi yang pertama-tama saya lakukan itu ya misalnya untuk kalau pagi hari itu kan suami kalau mau mandi itu mesti saya siapkan dulu air panasnya untuk mandi, terus juga untuk sarapan karena dia belum bisa melakukan ambil makanan sendiri, saya mesti siapkan sarapan atau makanan di meja agar dia bisa duduk manis makan. Dan juga untuk misalnya mau terapi atau kontrol ke dokter, saya juga mesti harus menemani, mengantar, ataupun aktivitas lain. Misalnya suami saya ada keperluan atau kepingin melakukan, maksudnya mau pergi jalan kemana, ya karena nggak bisa melakukan sendiri, saya harus minta bantuan saya atau anak-anak. Kalau misalnya saya nggak bisa, harus saya lakukan karena ya itu salah satu cara agar suami juga bisa istilahnya tidak bosan di rumah. Oke, Bu, gimana caranya Ibu menjaga keseimbangan antara merawat suami, tetap menjaga kesehatan diri sendiri, untuk kebahagiaan diri sendiri juga? Gimana Bu cara menyeimbangkan? Ya cara menyeimbangkan tuh ya sebenarnya kita dari diri kita sendiri. Kalau kita istilahnya sukacita menjalankan, otomatis dengan sendirinya bisa kita lakukan antara ngurus diri, keluarga dan suami, tidak perlu mengeluh, harus dilakukan dengan istilahnya membagi waktu. Kalau untuk urusan suami, kalau memang kita punya istilahnya rumah tangga kita udah selesaikan, urusan suami juga bisa kita lakukan, dan pekerjaan misalnya pekerjaan lain di luar pekerjaan rumah tangga, kita sukacita melakukannya, pasti semuanya bisa berjalan dengan baik dan seimbang. Bu, Ibu ada terapi khusus enggak buat suami yang membantu pemulihannya, Bu? Kalau terapi khusus selama ini, kalau pasien stroke itu kan selama ini suami saya itu yang rutin itu fisioterapi di rumah sakit. Tapi selama ini suami saya juga biasanya latihan sendiri di rumah melalui latihan-latihan via YouTube atau latihan sendiri di rumah untuk saraf-sarafnya, merenggangkan saraf-sarafnya, misalnya melakukan gerakan jalan keliling perumahan atau gerakan tangan dan kaki yang sering dilakukan suami itu ya narik-narik kerek-kerek gitu. Itu terapi-terapi yang suami saya lakukan selama ini. Di luar terapi rutin itu ya terapi fisioterapi di rumah sakit. Nah, dari pengalaman yang menurut Ibu paling penting dalam merawat orang yang kondisi stroke apa, Bu? Yang paling penting? Kalau menurut saya yang paling penting itu ya kita jangan terlalu istilahnya membuat pasien itu terlalu tertekan. Dia harus happy, dia harus selalu banyak istilahnya melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya, tidak diam, agar saraf-sarafnya itu juga tidak terlalu kaku. Dia harus tetap banyak bahagia, sukacita. Kalau dia kepingin misalnya melakukan terapi yang dia inginkan, misalnya ada terapi yang ingin dilakukan, ya sedapat mungkin kita arahkan, kita berikan kesempatan. Tapi kalau memang kita tidak mampu, tidak punya waktu, nanti kita misalnya kita bilang ya nanti lain kali, atau terapinya itu kita pikirkannya lain kali aja gitu. Nah, kalau Ibu boleh kasih tips, apa yang perlu persiapan oleh keluarga yang menghadapi situasi seperti ini, Bu?
Yang perlu kita lakukan itu ya, kalau misalnya ada keluarga kita terkena stroke, pertama itu ya kita keluarga itu sebenarnya tidak boleh terlalu istilahnya panik gitu ya. Atau istilahnya stres, karena kadang orang stroke itu kita harus memberikan dia selalu kayak pelayanan istilahnya pikiran yang tidak membuat dia stres. Dia harus selalu kelihatan happy, dia harus selalu kelihatan ceria, jangan membuat dia selalu kelihatan bersedih, agar saraf-saraf yang istilahnya terganggu atau yang mengalami gangguan itu tidak menjadi kendor, tidak menjadi apalagi namanya layu gitu. Jadi dia pemulihan itu bisa cepat kalau memang pasien itu bisa selalu ceria, gembira. Jadi kita sebagai anggota keluarga itu harus selalu mendukung dia, harus selalu memberikan semangat agar dia juga selalu rajin ataupun boleh melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya, atau melalui terapi-terapi yang diperuntukkan untuk pasien stroke. Nah, ini hubungan ibu dengan suami dan harapan nih. Setelah kejadian ini gimana perubahan hubungan ibu dengan suami? Ya, selama suami kena stroke tuh ya memang hubungan suami istri ya memang sih agak karena saya juga kan setelah suami kena stroke akhirnya saya jadi istilahnya tuh jadi semakin pekerjaan tuh semakin menumpuk, atau akhirnya pekerjaan semakin banyak karena belum melakukan sendiri pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan, karena saya mencari nafkah, maksudnya menambah ekonomi keluarga. Jadi saya cari pekerjaan sampingan, maksudnya misalnya membuat jualan untuk keperluan sehari-hari. Jadi kalau itu semua sudah saya lakukan terasa capek. Jadi kadang-kadang suami itu juga kadang-kadang saya ada merasa kesel, capek kalau suami sudah makin rewel juga, semakin banyak permintaannya, saya kadang-kadang cuekin suami. Tapi kadang-kadang juga kita harus bisa membagi waktu agar suami juga tidak merasa dikucilkan atau tidak merasa ditinggalkan. Ya, Bu Rita, gimana nih cara bikin suasana tetap semangat dan bertahan dalam perjalanan ini, Bu? Kalau saya sih ya, saya selalu sedapat mungkin membuat keluarga itu ceria, membuat keluarga itu guyup, membuat keluarga itu selalu bahagia. Walaupun kami ini keluarga sederhana, tapi sedapatmu dalam keluarga itu selalu ada rasa istilahnya ya, selalu bersyukur. Apa yang kita terima berkat Tuhan hari ini itu kita harus syukuri. Istilahnya keceriaan atau kebahagiaan selalu ada tercermin dalam keluarga kita, sehingga keluarga itu serasa dipenuhi dengan sukacita setiap saat. Nah, so sorry. Ibu, apa harapan terbesar Ibu kepada suami ke depannya, Bu? Harapannya ya semoga apa yang suami saya alami saat ini boleh menjadi semangat dia, atau menjadi pelajaran buat dia agar semakin menjaga kesehatan, juga rajin terapi agar pemulihan ataupun pasca stroke ini walaupun tidak bisa sembuh 100%, tapi ada perkembangan atau kemajuan terapinya, saraf-sarafnya yang dulunya layu bisa ada perbaikan atau perkembangan jadi lebih baik, sehingga suami saya juga pemulihannya, kesehatannya semakin baik, semakin sehat, tangan kakinya boleh kembali bisa bergerak, bisa berfungsi, boleh melakukan aktivitas, paling tidak boleh melakukan aktivitas yang selama ini masih bergantung sama saya, bisa melakukan makan sendiri atau maksudnya ambil makanan sendiri, boleh mandi dengan kemampuannya sendiri. Itu aja biar bisa meringankan pekerjaan saya sedikit.
Iya, Bu, ini terakhir ya pertanyaannya. Kalau ada pesan buat ibu-ibu lain yang kondisinya seperti Ibu Rita, boleh sampaikan apa, Bu, yang menghadapi situasi yang sama saat ini seperti Ibu Rita? Hal-hal yang perlu saya sampaikan kalau ada keluarga kita terserang ya semacam stroke seperti yang suami saya alami, sebagai istri, sebagai istilahnya anggota keluarga, kita harus tetap bisa tersenyum, bisa menghadapi semuanya dengan sukacita, karena keceriaan kita ataupun keadaan yang terjadi dalam keluarga kita sedapat mungkin tuh harus kita rasakan dengan, atau kita boleh mengambil hikmahnya, karena suami yang mengalami stroke itu akan melihat keadaan kita juga. Kalau kita sedih, dia juga ikut sedih. Tapi kalau kita selalu ceria, kita selalu bahagia, happy, dia akan juga otomatis juga akan merasa happy menghadapi penyakit yang dialaminya. Dia bisa bersukacita, tidak merasa sendiri, tapi kita selalu ada bersama dia, sehingga apapun yang dialami suami saya ataupun misalnya keluarga lain menghadapi seperti saya, hadapi dengan sukacita, hadapi dengan semangat, dan selalu berikan yang terbaik untuk penyembuhan, pemulihan suami atau anggota keluarga yang mengalami seperti itu. Oke, terima kasih sharing pada hari ini, Bu Rita. Semoga tetap kuat, Bu, ya, sebagai seorang istri yang suaminya terserang stroke. Makasih, Bu. Terima kasih, sama-sama Pak Budi. Ya, saudara terkasih, itulah bincang kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang caregiver. Harapannya bisa ditarik benang merah bahwa dengan keadaan apapun yang penting kita tetap sukacita menghadapinya. Sampai jumpa.